A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membongkar siapa aku, siapa saudara-saudara semuanya. Memang ini agak keras, tapi begitulah kenyataannya yang tidak bisa kita ingkari. Sesungguhnya siapa diri kita. Saudara-saudara, di dalam satu aliran tarekat atau perguruan tentang ma'rifatullah, pasti mengenal atau mengetahui satu bahasa yang sering diungkapkan para guru-guru kita, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sekali lagi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kenapa bisa seperti itu? Dengan bahasa ini atau kata ini, mestinya kita bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Kenapa ada kata barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya? Apa hikmah yang bisa kita ambil di balik kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Harus ada hikmah. Artinya kenapa bisa disebut seperti itu? Apa yang terjadi dan apa di balik kata-kata ini? Inilah yang akan kita bongkar. Karena banyak orang hanya mendengar tapi tidak bisa mengambil hikmah di balik kata barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Siapa kita sebenarnya? Mestinya bertanya. Saudara, kita inilah yang disebut Allah, tapi bukan Tuhan. Allah itu adalah nama sifat Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran 99 Asmaul Husna, sifat-sifat Tuhan, ketika dibaca 99 ini, pasti di situ ada Allah hadir. Contoh misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Pasti di situ ada Allah dan seterusnya.
Tetapi kata Tuhan, sifatku itu tidak lain daripada aku. Nah, itulah sebabnya dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Coba kita dengar hadis kursi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Artinya, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Kita ini sifatnya yang bernama Allah. Sifatku itu tidak lain daripada aku, kata Allah. Itulah sebabnya dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kita inilah yang disebut, yang dimaksud Allah, bukan yang lain. Allah itu nama sifat, tapi sifat tidak lain daripada dia, kata Tuhan. Ini kata Tuhan. Tuhan boleh mengatakan sifatku tidak lain daripada aku, karena dia tidak terbatas. Tapi kita tidak bisa mengatakan aku tidak lain daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita terbatas. Subhanallah. Inilah diri kita, jangan pernah mengingkari. Barang siapa mengingkari dirinya, dia mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus betul-betul memperbaiki bagaimana supaya kita mengenal diri. Coba kita sadari, perhatikan kata-kata ini. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mestinya kita bertanya, kalau begitu kata-kata itu, siapa aku sebenarnya? Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak Sam, bisakah Tuhan menjadi makhluk? Bisa, kenapa tidak bisa? Memang kita ini dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tuhan menciptakan makhluk itu daripada dirinya. Kenapa tidak bisa menjadi makhluk? Coba tanya sama guru-guru yang lain. Makhluk dari mana? Makhluk itu diciptakan oleh Tuhan itu daripada dirinya sendiri, bukan dari yang lain. Subhanallah. Jangan pernah mengingkari diri kita sebagai Allah. Kalau tidak, pasti tersesat. Karena inilah yang dimaksud. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Semoga Tuhan selalu membimbing kita agar kita bisa mencapai atau kita bisa kembali kepada asalnya, dari mana kita berada. Insya Allah istiqomah belajar, jangan pernah berhenti. Apalagi kita sekarang sudah umur tua. Ketika kita sudah mencapai umur 50 tahun, harusnya kita sudah mengenal Allah. Harus. Kenapa? Karena semakin lama kita hidup, berarti semakin dekat perjalanan menuju Allah. Lalu bagaimana kita bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak tahu? Penting sekali, saudara.
Celaka kita kalau sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, apabila kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak mengenal Allah, apa yang kita sembah, saudara? Apakah kita menciptakan Allah, membayangkan Allah, baru kita sembah? Itu sudah tersesat. Harus kita tahu siapa yang disembah, baru menyembah. Bagaimana mungkin kita menyembah tidak tahu yang disembah? Satu contoh, seorang majikan, mustahil dia bekerja kepada seseorang itu kalau dia tidak tahu majikannya. Saya sebagai majikan kerja kepada seseorang, masa saya kerja tidak kenal ia memperkerjakan saya? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ajarilah orang mengenal Allah. Kalau dia sudah mengenal, ajarilah mereka menyembah Allah. Ajarilah mereka membaca Al-Quran, membaca sholat. Karena harus kita tahu dulu. Harus tahu majikan baru kita kerja. Begitulah yang harus kita istiqomah. Bagaimana cara agar kita betul-betul mengenal siapa yang kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.